Umat itu kemudian melahirkan produk-produk kebudayaan di atas muka bumi ini. Saya menyampaikan ini untuk menjelaskan juga kepada banyak pejabat-pejabat kita di Indonesia ini yang sampai hari ini tidak memahami adanya realitas yang bernama umat. Bahwa umat itu umurnya lebih tua daripada negara, lebih tua daripada organisasi sosial politik apapun yang kita buat dan kita temukan di negara kita ini. Umat itu mendirikan sekolah, umat itu mendirikan ormas, umat itu mendirikan kerajaan-kerajaan, umat itu mendirikan kesultanan-kesultanan, dan seluruh produk kebudayaan yang eksis sampai hari ini. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وفاز بالتقوى. فقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita kembali diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama di masjid kebanggaan kita yang kita cintai, Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat yang indah dan megah ini. Semoga kedatangan kita hari ini masih dalam suasana bulan Syawal. Kedatangan kita hari ini lebih baik daripada kedatangan kita sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ilmu kepada kita, kesadaran yang kuat kepada kita, kepahaman yang kuat dalam dada dan diri kita, sedemikian rupa sehingga dari hari ke hari kita menjadi muslim yang tambah hari tambah baik. Khatib menasehati kepada diri sendiri dan kepada hadirin semuanya, marilah kita menyadari keberadaan ini, nikmat ini, dan segala yang sudah kita terima sebagai umat dan sebagai bangsa. Hari ini kita hadir adalah bagian dari prosesi keumatan, sesuatu yang banyak orang silap dan salah paham kepada umat Islam, karena umat Islam itu begitu banyak prosesi-prosesinya yang tidak diatur oleh negara. Setiap hari kita sholat 5 kali. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah menjadi salah satu dari bagiannya. Kita berjemaah di masjid, kita sholat 5 kali sehari semalam sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah. Setiap hari Jumat kita berkumpul seperti ini, tidak ada pergub, tidak ada perda untuk ini, tapi kita datang karena ini disyariatkan oleh Allah. Seluruh masjid di seluruh dunia pada hari Jumat dan pada waktu yang ditetapkan oleh syariat, kita berkumpul sebagai umat.
makin hari tambah banyak, masjid tambah hari tambah ramai. Nanti setiap tahun kita dihadiahi oleh Allah bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad, bulan yang di dalamnya ada kemuliaan, bulan yang di dalamnya kita diberikan tempat untuk meningkatkan iman dan kapasitas kita. Tidak ada kepresnya, tidak ada permennya, tetapi semua orang berdisiplin dengan ibadah Ramadan. Seluruh dunia mengamalkan saum Ramadan, qiyam Ramadan, dan prosesi lainnya yang menyebabkan terbentuklah apa yang disebut sebagai umat. Bahkan di dalam kewajiban kita sebagai umat, setiap sekali seumur hidup kita diwajibkan untuk berhaji di tanah suci bagi yang mampu, dan mendengarkan khutbah Arafah sebagai rukun terpentingnya, dan melaksanakan wukuf. Dari seluruh jenis ras manusia, dari seluruh jenis latar belakang budaya, bahasa, dan kebudayaan kita berkumpul. Inilah yang disebut dengan umat, prosesi keumatan. Sehingga ketika prosesi ini diinisiasi oleh Rasulullah SAW dan diakhiri juga di padang Arafah, kira-kira pada waktu itu jumlah umat Islam adalah sekitar 100.000 muslim. Dan kita tahu sekarang ini jumlah umat Islam di dunia ini sudah melebihi 2 miliar. Lebih dari 25% dari seluruh umat manusia. Pada waktu itu, pada saat Haji Wada di padang Arafah, jumlah umat manusia adalah 100 juta. Jadi kalau jumlah umat Islam pada hari itu sekitar 100.000, maka jumlah muslim pada hari itu 0,00 sekian persen. Sementara sekarang 1 dari 4 manusia di atas muka bumi ini adalah muslim. Umat terus berjalan, terus bertambah, terus bertumbuh. Bahkan tidak akan datang hari kiamat sampai dakwah Islam ini sampai kepada semua orang, memasuki semua rumah dan didengar oleh semua orang. Demikianlah janji Allah dan Rasulnya, umat ini terus tumbuh dan bertambah. Umat itu kemudian melahirkan produk-produk kebudayaan di atas muka bumi ini. Saya menyampaikan ini untuk menjelaskan juga kepada banyak pejabat-pejabat kita di Indonesia ini yang sampai hari ini tidak memahami adanya realitas yang bernama umat. Bahwa umat itu umurnya lebih tua daripada negara, lebih tua daripada organisasi sosial politik apapun yang kita buat dan kita temukan di negara kita ini. Umat itu mendirikan sekolah, umat itu mendirikan ormas, umat itu mendirikan kerajaan-kerajaan, umat itu mendirikan kesultanan-kesultanan, dan seluruh produk kebudayaan yang eksis sampai hari ini untuk membentuk apa yang disebut dengan negara Republik Indonesia. Sebagai yang mayoritas umatlah ibu kandung daripada negara, ibu kandung dari negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya kalau kita membaca fondasi-fondasi dasar dari bernegara kita dipenuhi dan diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pendirian bangsa kita itu adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan para sultan, kesepakatan para raja, khususnya ulama-ulama dan kesultanan-kesultanan serta kerajaan Islam dari Sabang sampai Merauke.
Makanya kalau kita menyaksikan ke seluruh Indonesia, hampir semua airport memakai nama sultan-sultan dan raja-raja Islam, mulai dari Sultan Hasanuddin, Sultan Baharullah, Sultan Kaharuddin, Sultan Salahuddin, Sultan Malikus Saleh, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka adalah pemilik dari entitas organisasi politik yang bernama kerajaan dan kesultanan. Jadi organisasi negara sudah terbentuk sebelumnya, sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Itulah yang kita nikmati alhamdulillah sampai sekarang. Makanya dalam buku sejarah yang ditulis oleh salah seorang sejarawan, Robert Elson, dia mengatakan dalam buku The Idea of Indonesia, ide Indonesia. Dari mana ide Indonesia itu datang? Ide itu datang dari dua poros. Poros yang memikirkan nasionalisme yang umumnya berasal dari Pulau Jawa, dan poros yang memikirkan agama, khususnya agama Islam, yang umumnya berasal dari Sumatera dan pusatnya itu di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat ini dulu ulama-ulama dikirim ke Timur Tengah. Makanya kita dekat sekali dengan Islam. Siapa yang mengirim mereka? Sultan-sultan, raja-raja. Lahirlah, datanglah mereka dengan pemikiran-pemikiran keagamaan. Dan mereka memiliki jaringan di Timur Tengah. Makanya kemudian kalau kita lihat Pancasila sebagai kalimatun sawah, kalimat yang disepakati dalam bangsa kita, itu adalah prinsip-prinsip dalam agama Islam. Dan itulah sebabnya di Indonesia ini tujuan agama dan tujuan negara bersatu, tidak beradu, tidak pecah, tetapi kompak. Ketika kita merdeka dulu, ulama-ulama dari Timur Tengah yang lebih dahulu mengeluarkan fatwa agar seluruh negara Islam, khususnya negara-negara Arab, memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita punya banyak ulama-ulama yang bersekolah di sana. Bahkan ulama-ulama Nusantara itu berasal dari kawasan ini dan menjadi guru di kawasan ini. Alhamdulillah kita merdeka. Nah sekarang ini tantangan kebangsaan kita adalah karena ada yang ingin mengadu domba, seolah-olah umat ini tidak pro kepada negara. Ada yang mengadu domba seolah-olah Pancasila itu bertentangan dengan Islam, bahwa orang Islam tidak komit dengan Pancasila, terus-menerus dikembangkan, ditumbuhkan. Itulah yang bisa membuat kekacauan. Tidak ada cara lain. Ulama dan para pendiri kita telah mewariskan kepada kita satu keindahan yang jarang ditemukan di tempat lain. Hampir semua negara Islam yang berbentuk republik bubar dan melakukan perang saudara sampai hari ini. Yang bertahan adalah yang berbentuk kerajaan. Satu-satunya republik Islam yang kuat adalah Republik Indonesia. Kenapa dia kuat? Karena Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar dan fondasi negara bersatu. Itu adalah ijtihad ulama, ijtihad pendiri bangsa kita. Maka kita saksikan dalam Panitia 9 yang merumuskan dasar-dasar negara didominasi oleh para ulama. Sekarang mau diadu, kita harus waspada. Kita tidak akan kehilangan keyakinan bahwa umat akan bertumbuh, umat akan bertambah. Umat ini dalam sejarahnya bahkan disebutkan dalam keadaan berpecah pun umat ini berkembang. Tetapi negara belum tentu ada. Dan salah satu sebabnya adalah apabila umat Islam diadu domba dengan negara, apabila kita diragukan komitmen kebangsaannya, lalu ada segelintir orang yang masuk ke tengah, memasuki saf kita, ingin menyebabkan munculnya perasaan tidak senang kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Dan karena itu juga adalah peringatan kepada para pemimpin bangsa Indonesia, jangan coba-coba mengganggu umat Islam.
biarkan saja, insya Allah dia akan melahirkan madu yang menjadi obat dan gizi bagi kehidupan kita umat manusia. Tetapi jangan coba-coba diadu, jangan coba-coba diganggu, karena dia bisa membuat rusak di atas muka bumi. Terjadi perpecahan, terjadi perang saudara, dan itulah yang terjadi di mana-mana. Hadirin yang berbahagia, dengan kesadaran itu, dari mimbar masjid yang mulia ini, di kota yang melahirkan begitu banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Islam, yang di awal kemerdekaan kita menjadi simbol dan memperkuat, karena mereka bisa menjadi Perdana Menteri dan pemimpin bangsa. Bung Hatta, Pak Nasir, Sultan Syahrir, dan lain-lainnya, tokoh-tokoh dari kawasan ini. Marilah kita menghembuskan kesadaran. Pertama-tama, jangan berkecil hati kita menjadi muslim. Jadilah muslim yang utuh. Allah di dalam Al-Quran berfirman, udhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menancapkan agama dalam dada umatnya, sehingga umat ini akan menyebar. Diberikan kepadanya pemahaman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacalah adalah perintah langit pertama di dalam Al-Quran. Maka kita, khatib dan kita semuanya, menasihatkan diri kita semua agar terus membaca dan memperkuat pemahaman. Tidak ada tempat bagi kita untuk tidak membaca dan belajar, karena menuntut ilmu itu sunnahnya dari buaya ibu sampai ke liang lahat. Setelah menjadi pemahaman, jadilah juru bicara Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Katakanlah, siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang beriman dan beramal soleh, lalu dia mengatakan aku muslim. Tunjukkanlah jati diri sebagai Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam bukan membuat kerusakan atau terorisme atau radikalisme yang sekarang ini sedang ingin dipompa-pompakan, seolah-olah ajaran Islam ini musuh dan ancaman dunia, musuh dan ancaman perdamaian. Jadilah Islam, sebarkan Islam, sebarkanlah cita-cita keadilan. Islam ini digandrungi oleh umat manusia karena datang membawa ide perubahan, ide tentang pembebasan, ide tentang kemerdekaan, ide tentang kasih sayang, ide yang mendekatkan manusia kepada ketenangan, kepada kehidupan yang sesungguhnya, kepada kedamaian. Islam berarti salam, berarti damai. Dengan itu kita akan menjadi muslim yang utuh, dan keutuhan kepribadian muslim inilah yang mengantarkan dunia begitu cepat berubah. 14 abad yang lalu 100.000 jumlah umat Islam. Sekarang ini lebih dari 2 miliar jumlah umat Islam. Dari 0,00 sekian persen, sekarang ini sudah 25%. Kenapa itu terjadi? Karena pendidikan, karena kesadaran, karena keyakinan yang ditancapkan di dalam diri kita, sehingga agama ini menyebar. Ini yang pesan penting, karena Sumatera Barat ini adalah kota pendidikan. Bahkan dulu sebelum PRRI terbesar, ketika orang di kawasan ini diintimidasi, ini adalah pusat pendidikan. Orang-orang dari Jawa bersekolah ke tempat ini. Sekarang Sumatera Barat harus kembali menjadi pusat pendidikan Islam dunia. Negara-negara Islam di Timur Tengah banyak yang pecah. Anak-anak kita dari seluruh dunia tidak bisa bersekolah di tempat itu karena ada peperangan. Inilah saatnya sebagai republik terbesar umat ini membantu umat Islam menciptakan pendidikan yang besar, pendidikan yang bisa menjadi tempat bagi seluruh umat Islam untuk belajar agama. Sehingga dengan demikian bangun dari fondasi Islam, peradaban Islam kembali tumbuh sebagaimana kita saksikan
di masa-masa yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى